Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan melihat guys ya, pasar di Indonesia dan pasar di Malaysia. Ya, kenapa pasar Indonesia itu terkenal jorok gitu kan? Becek ya kan, apa namanya itu, kayak banyak genangan-genangan air, bukan genangan air, kayak lantainya itu gak bersih gitu loh guys. Sedangkan kalau di Malaysia kita lihat itu lebih bagus gitu, lebih bersih gitu kan. Nah, kita akan melihat itu fakta atau hoax ya kan. Jadi jom kita simak videonya. Let's go. Tadi sudah mengantar anak pergi ke sekolah, kali ini menghantar istri pergi belanja di pasar. Oh, ini pasar. Dan Oh iya guys, ini ini suasana pasarnya di kayak gini pasar guys. kampungnya Di Bang Amin, teman-teman. Di kampung Bang Amin. Alhamdulillah hari ini istri mau belajar masakan. Jadi gini ya guys ya, ini jalan kalau di pasar itu lorong-lorongnya sempit guys. Ya, ada beberapa pasar seperti itu, tapi kalau pasar yang sudah direnovasi oleh pemerintah, yang udah dibagusin, nah itu udah bagus guys, sudah lebar gitu jalannya. Kalau yang biasa konvensional itu yang di kampung-kampung sempit kayak gini guys. Jadi kita harus jalannya gitu. Sebelum memasak, kali ini saya bersama istri mau belanja dulu di pasar. Nah kayak Dan gini guys, seperti suasananya ini pasarnya. suasana pasar di kampungnya Bang Amin ya, teman-teman sahabatku semuanya. Di sini juga ada sayur mayur, tetapi kalau di Malaysia kan sayur mayurnya sudah diletak harga, sudah dibagi rapi. Kalau di sini masih seperti ini, tergantung kita mau beli berapa biji. Kira-kira seperti itu sahabatku semuanya. Alhamdulillah kata istri hari ini beliau mau masak dan katanya mau belajar masak masakan Malaysia. Oke, kali ini saya juga mau singgah beli jajanan tradisional. Di Malaysia juga ada ya jajanan seperti ini, jajanan tradisional, dan ini beraneka macam jajan semuanya ada di sini teman-teman. Jadi pasar Bang Amin. Nah ini juga ya guys ya, kalau di pasar di Bang Amin ini yang jual tahu, beras gitu, kayak apa namanya ya guys ya, masih campur-campur gitu. Kalau di Solo itu ada yang ini guys ya, ada yang kalau beras semua gitu loh guys ya. Nah ini masih kampung banget ini, berarti di kampungnya Bang Amin seperti Bang ini Amin masih ya. pasar Tuh ada tradisional ayam, ya. pokoknya Berbeda masih campur satu tempat gitu loh. sama di Malaysia. Kalau di Malaysia pasarnya serba modern. Iya modern. Alhasil singkat cerita istri beli daging. Untuk harga daging 1 kilonya 130.000. Bayangkan kalau kita bekerja 1 hari beli daging, tentunya tidak cukup dengan upah bekerja 1 hari untuk beli daging, karena bekerja upah di kampungnya Bang Amin 1 hari hanya 110.000. Singkat cerita tadi sudah beli daging dan istri sedang beli bahan-bahan untuk dimasak. Dan untuk harga ayam di sini juga cukup lumayan mahal teman-teman. Berapa Bang? Kalau di Malaysia kan sekitar 9 ringgit. Kalau di Indonesia sekitar 12-13 ringgit uang Malaysia. Bayangkan mahal nggak 1 kilo? Jauh banget guys mahalnya. Seperti 13 ringgit, cukup lumayan mahal. Dan ini di kampungnya Bang Amin di pasar beraneka macam orang jualan. Ada jualan kain, ada jualan baju, ada jualan perabot rumah tangga. Itu. Jadi memang bermacam-macam di satu pasar dalam itu. Jadi tidak dipilah-pilah gitu. Kalau kemarin teman-teman lihat vlog saya yang pasarnya bagus banget itu yang baru. Nah, itu kan nanti sama konsepnya, hampir pasar modern kayak di Malaysia sama. Jadi ayam, daging, semua ikan semuanya di situ gitu kan. Nanti untuk bumbu-bumbu di sebelah sini kayak gitu guys. Yang kotor-kotor nanti sayur-sayur sebelah sini kayak gitu. Maksudnya yang apa namanya kayak banyak sampahnya gitu. Atau jasa pengupasan kelapa dan lain sebagainya itu beda tempat gitu. Beda ya. Itu bagusnya pasar modern itu udah tertata gitu. Kalau konvensional seperti ini ya semuanya tinggal lihat sini ayam, lihat sana ikan, lihat sini ada orang jualan baju kayak gitu. Ada jualan jajan untuk kanak-kanak.
ya seperti ini. Tetapi kalau di kampungnya Bang Amin, pasarnya itu buka pagi jam Pagi 7 sampai jam berapa, Bang? hingga jam 12 tengah hari sudah tutup. Oh, sampai Berbeda jam sama di 12. Malaysia. Kalau di Malaysia pasar rayanya bukanya jam 10 pagi dan tutupnya jam 10 malam Jam baru 10 tutup. malam. Itulah perbedaan. Nah, Ya lebih hari cepat di ini Bang Indonesia Amin tutupnya. menghantar istri dan sudah Nah selesai itu guys, berbelanja. jadi apa ya, mungkin tempatnya itu emang sangat-sangat, tapi kalau sangat-sangat berbeda sih guys sama di Malaysia. Penataan tata kotanya itu beda banget gitu. Kalau seumpama sama gitu kan penataannya, wah Indonesia akan bukan cuman istilahnya terkenal di Asia tapi di dunia bisa gitu. Kalau istilahnya penataan pasarnya ataupun penataan kotanya itu bagus gitu loh guys ya. Waktunya Jadi balik negara ke maju kan rumah jadinya. sambil menunjukkan Tuh suasana kan becek di guys. perkampungannya Bang Amin. Pasar tuh Di terkenalnya sini itu banyak sekali pedagang-pedagang kaki lima. kecil yang berjualan seperti di depan ini juga Bakso, ada yang penjual pentol bakso. ataupun bobola. Apabila kita pergi ke pasar harus bayar parkir sekitar 2.000 rupiah. Masak daging, masak kari, permintaan daripada sahabatku semuanya. Tadi beli apa, Dik? Daging lembu. Ini daging fresh ya, teman-teman. Mantap. Tadi Bang Amin beli setengah kilo, nampaknya sedikit, jadi beli 1 kilo. Weh, Yang ini khas setengah dalam kilo, itu, yang guys. ini juga Mantap, guys. setengah kilo. Tadi habis berapa, Dik, dagingnya? 130 ribu. 30.000. Jadi 1 kilonya 130 ribu. Kalau diringgitkan sekitar 38 ringgit, Dik. Dan tentunya kalau kerja kuli harian di kampung memang tidak mampu kalau mau beli daging. Iya, tiap Sebab hari. harganya pun juga sudah bekerja 1 hari ini, bahkan tidak sampai. Kalau kita bekerja 1 hari beli daging itu tak cukup. Belum lagi berasnya, belum lagi bahan-bahannya. Tadi beli apa saja, Dek? Nah, ini beli bawang merah, bawang putih, santan. Ini pakai santan yang kemasan ya. Instan, Kalau tadi Bang bawang Amin putih. mau beli yang original. Simpel Nanti ya. masih memeras lagi dan beli Iya. kerupuk melinjo namanya ini. Beli beras. Ini beras 1 bag berapa, Dek? 77.000. Kalau diringgitkan sekitar Berapa tuh hampir bang? 20 ringgit, Dik. 20 ringgit. Ini 5 kilo ya? Iya 20 ringgit. Kok murah di sana harga beras, Dek? Iya. Iya lah gitu di beras di Indonesia. Jadi yang di Indonesia 15.000 sampai ke Malaysia harganya 10.000. Ya itulah guys. Memeras rakyatnya sendiri. Tapi buat orang luar, buat negara lain ya kan, kita jor-joran asik. Ini ya lumayan bagus. Iya lumayan bagus itu. Nah, beli apa saja tadi? Beli Royco, Beli Royco. Boyko. Ya, lagi beli Laos, lengkuas, Dik, namanya kalau di Malaysia. Laos, lengkuas. Kayu manis, terus ada cengkeh, Ada Ya. cengkeh, bunga lawang, kayu manis. kayu manis. kayu Ini manis. tadi dibonusin tomat juga. Bonus Oh, tambah 3. mantap. Jadi nanti Bang Amin mau masak daging kari, teman-teman. Mantap. Permintaan dari teman-teman kemarin, Bang, kapan masak-masak bersama istri? Nah, hari ini Bang Amin akan masak-masak bersama istri. Oke guys, kita sudah melihat pasar yang ada di Indonesia ya guys ya. Jadi bagaimana suasananya ya seperti itu, seperti di vlognya Bang Amin. Kalau mau lihat fullnya langsung linknya di deskripsi ya teman-teman sekalian. Subscribe channelnya Bang Amin juga. Nah selanjutnya kita akan melihat juga ya guys ya bagaimana pasar yang ada di Malaysia ya guys ya. Jadi ada pasar basah, ada pasar kering, mungkin seperti itu sih. Tapi saya kurang tahu juga. Jadi jom kita tengok guys ya dari channel Jejak Arif Vlog. Nah kita tengok nih guys ya pasar di Malaysia macam mana. Nah ini suasana pasarnya guys. Nah kan lebih tertata gitu ya guys ya. Nah ikan nih guys.
Itu kalau yang mungkin sayur ataupun yang kering-kering ada lagi tuh, beda lagi tempatnya gitu guys ya. Nah, ini pasar yang khusus hasil ikan. Wah. Hasil laut. Oke. Nah, ini ada jual minuman. Nah, ini ada kering-kering. Jadi beda guys. Nggak disatukan gitu loh. Mantap. Wih, jajanannya mantap banget guys. Tuh kan. Jadi agak jauh dari yang pasar basahnya. Maksudnya ikan-ikannya, ayamnya, dagingnya semua di dalam tadi. Nah, sekarang yang dekat-dekat luar seperti ini itu pasar yang jual makanan, buah, gitu, sayur gitu. Lebih terkonsep sih, lebih rapi, dan kalau yang kering ya kering, basah ya basah. Kalau di sini kan kering sama basah tuh campur. Jadi yang harusnya kering tuh tempat jadi basah gitu loh. Nah, kayak gitu, paham gak sih guys ya? Mungkin itu penataannya itu memang harus dirombak sih gitu guys ya. Nah, ini kan kering-kering semua gitu loh guys ya. Tuh, tanaman di luar-luarnya. Wih, mantap sih. Jadi pasar di Malaysia itu bersih, modern lah guys ya. Penataan, dari sistem penataan aja sih itu udah beda banget. Nah, sebenarnya di Indonesia masih ada juga yang kayak gini gitu. Tapi kadang ya karena campur sama pedagang ayam, pedagang daging di sebelahnya ya kan, atau pedagang tahu yang basah-basah ya kayak gitulah guys ya. Jadinya beda gitu. Tapi kalau ditatanya itu ini kering-kering semua, sayur-sayur semua gitu kan, jadi bersih guys. Kan mantap kayak gitu guys. Nah, jalannya juga lebar ya. Di sini kan jalannya agak sempit. Harga tertera. Kalau di Indonesia masih ya kita sesuai mau beli berapa gitu. Mantap. Singkong. Ayo mak, balik mak, baliklah mak, lama mak ni. Tanggung jawab bersama. Oh mantap ini, tanggung jawab bersama. Terbaik. Penataannya tuh loh guys, salut saya sama pedagang-pedagang di sana tuh. Bisa serapi itu gitu dan sebersih itu, memang menjaga banget lingkungannya gitu loh. Itu yang paling penting dalam kehidupan nih, menjaga lingkungan kita, menjaga sekitarannya kita. Apa ini guys? Kejap, itu apa tadi ya? Saya nggak tahu ini guys, apa ini guys? Ubi kah atau apa? Oh mantap. Homemade cendol gula apung. Wih mantap cendol nih guys. Pasti kalau di pasar tuh saya beli cendol guys. Enak soalnya. Nah ini pasarnya besar ya guys ya. Besar. Mantap. Nah inilah suasana pasar di Malaysia guys. Nah, di Indonesia juga bisa kayak gini nih. Terbuka gitu ya. Jadi malah enak gitu ya. Nggak terlalu pengap lah. Oke, dia jual apa tuh? Nah, macam ini guys. RM2. RM2. Tiga ya, tiga deh kak. Oke. Masya Allah, mantap guys itu. Kita bisa lihat suasananya. Aduh, menyenangkan sekali. Saya paling senang ke pasar guys. Banyak yang suka dengan apa jualan-jualan di pasar ini, pernak-perniknya itu. Mau cabai merah RM5 kan. Seronoknya pasar kak macam ini guys. Oh buah naga, oh semangka, aduh enak banget itu. Labu, menarik sekali. Saya sangat tertarik dengan pasar. Kayaknya kalau saya ke Malaysia pengennya ke pasar aja tuh guys ya. Pasar lagi, street food, night market, dan macam itu guys. Sama masjid-masjid mungkin ya, karena saya suka. Masya
Masya Allah, cantik. Rapi guys, tertata rapi. Ya, sesuai garisnya gitu, gak ada yang melanggar garis. Itu yang paling penting sih, tidak ada yang melanggar garis. Mantap. Keren sih guys. Bersih kan, nggak ada yang basah-basah di jalan-jalannya, di aspal semua. Ya kayak gitu lah guys ya. Kita bisa melihat perbedaan pasar di Indonesia dan Malaysia. Yang mana istilahnya kalau di Indonesia tuh masih jalannya ya becek-becek kayak gitu. Gak enak lah kita. Jadi kayak kotor lah, jorok lah, kan kayak gitu ya guys ya. Beda halnya kalau kita lihat di Malaysia nih, wah jalannya udah bagus ya kan, aspal semua, yang pedagangnya menjaga kebersihan. Nah itulah ya kan. Jadi kita memang harus benar-benar belajar juga. Semoga dengan video ini kita bisa belajar dan bisa memperbaiki gitu loh guys ya. Kalau saya punya kenalan kayaknya orang pasar yang bisa memanajemen gitu kan enak gitu loh guys ya. Kayaknya memang harus suruh nontonin. Oh ini loh pasar di Malaysia, ini loh pasar nanti kalau kita ke Hong Kong ya kan, bisa dilihat di Hong Kong juga bagus ya kan pasarnya. Saya juga udah pernah ke sana. Kayak kalau di Arab itu kalau saya di Arab ya lebih ke pasar ikan kalau saya tuh. Nah kalau pasar-pasar seperti ini yang sayur-sayur, mereka biasanya di pinggir-pinggir dan juga tertata rapi kayak di kios-kios gitu aja sih. Nggak ada pasar yang segede kayak gini kalau di Arab, itu lebih ke kios-kios kayak gitu. Cuman ya guys ya, kalau apa namanya ya, kalau kita sebagai orang Indonesia nggak pernah melihat negara luar yang istilahnya, oh ini ya penataannya seperti ini kok bagus ya. Nah makanya, jadi jangan sampai istilahnya kita lihatnya malah ke India yang kayak gitu. Jangan gitu. Kayak menteri kita kan, kita sudah ke India untuk belajar. Jangan. Belajar sama yang deket-deket kita aja, Singapura ya kan, Malaysia, Brunei, Thailand ya kan, yang lebih bagus dari kita tapi nggak jorok gitu. Nah gini guys, contohnya ya jiran kita ini yang di Malaysia ini yang pasarnya bagus juga. Sebenarnya pasar di sini juga yang sudah diperbaiki itu udah lumayan sih guys ya, dan bagus gitu. Cuman kadang masih ada pedagang-pedagang yang tidak bertanggung jawab, yang istilahnya buang sampah sembarangan. Nah itu gak enaknya guys ya. Jadi harus ditegaskan kayaknya ya, tanggung jawab bersama lah tentang hal itu gitu kan. Nah oke guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Gimana menurut teman-teman sekalian? Komen aja di bawah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.